berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya Ya adili umat-Mu dengan adil, dan orang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranyalah Sang Raja memberikan keadilan kepada orang-orang tertindas. Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diramukan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranyalah Sang Raja diberikan umur panjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya Ia seperti hujan turun di padang, baktirus hujan genangi bumi. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau datang membawakan persembahan. Kiranya semua raja menyembah kepadanya, segala bangsa jadi hamba-Nya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Sebab Ia akan lepaskan yang miskin dan tertindas, Dia sayang kepada orang lemah. Dari
dari ketertindasan yang menebus mereka. Darah mereka mahal di matanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati.
Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida! Selamat hari Minggu untuk seluruh umat baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kita patut mengungkapkan syukur sebab Tuhan menciptakan dan memanggil kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik. Ia pun tidak meninggalkan kita sendirian di dalam setiap karya yang kita kerjakan setiap hari. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kuasanya bekerja dalam setiap denyut jantung kita. Dan segala panca indera digerakkan oleh kasih-Nya. Mari kita mensyukuri panggilan sekaligus kehadirannya. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, selaku murid Kristus, kita perlu menyadari dan menghayati motivasi yang benar di balik panggilan kita untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Allah terlebih dulu mengasihi kita. Kasih Allah yang mewujud dalam anugerah keselamatan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk berkarya di tengah dunia. Tema kebaktian kita hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Menjadi pengingat sekaligus undangan bagi kita untuk menghayati kembali panggilan hidup sebagai pekerja-pekerja Allah. Dalam melayankan kasih kepada sesama dengan penuh sukacita. Roma pasal 12 ayat yang ke-8 mengatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita telah dan sedang melakukan pekerjaan Allah dengan penuh sukacita? Adakah ganjalan dalam diri yang membuat kita tidak bersukacita menyambut panggilannya? Marilah sejenak kita memeriksa diri di hadapan Allah dalam keheningan. Ya Allah Maha Kasih, Engkau memanggil dan senantiasa melibatkan kami dalam pekerjaan mulia. Menyatakan kasih dan melayani sesama. Engkau memperlengkapi kami dengan setiap talenta dan karunia untuk berkarya. Namun terkadang kami menutup diri dari panggilan-Mu. Kami kehilangan makna dan hasrat untuk berkarya, yang merupakan panggilan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami kadang melakukan apa yang tidak baik dan tidak benar di hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah dan dengarkanlah seruan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengan segala kelemahan diri, kami mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu. Hiburkan dan gerakkanlah hati kami dengan Roh-Mu, agar seluruh hidup kami memuliakan Engkau. Amin.
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Kolose, pasal pertama ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kasih Kristus besertamu. Kasih Kristus besertamu juga. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kasih sayang Tuhan bagi kami begitu berlimpah. Kami boleh Tuhan pelihara. Pada saat ini, kami akan membaca beberapa bagian dari Alkitab dan hendak merenungkannya. Kami membuka hati kami, sehingga Roh-Mu yang kudus boleh dengan leluasa menuntun, memimpin, membimbing kami, sehingga kami beroleh pengertian, dan kami juga mau belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Hidup kami juga boleh diubahkan. Inilah kami ya Tuhan, yang bersedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama menurut Yunus 3 ayat 10 sampai 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terduga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya
Bacaan kedua menurut Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau
karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang ada di dalam benak saudara setelah membaca perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur? Apakah ini adalah kisah tentang Tuan yang berlaku tidak adil? Seluruh pekerja, entah yang bekerja seharian suntuk dan yang hanya bekerja beberapa jam mendapat upah yang sama. Di mana rasa keadilan yang ada dalam benak si Tuan? Apakah kira-kira si Tuan tidak dapat melihat perbedaan jam kerja di antara seluruh pekerja-pekerja itu? Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, bolehlah kita pelan-pelan dapat mengerti ketika kita membaca di pasal sebelumnya, Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dan di ayat 29 sampai 30, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Persis setelah ayat yang ke-30, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur dikisahkan. Dikisahkan seorang tuan mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dan sudah disepakati, upah yang mereka terima adalah sedinar sehari. Pada pukul 9, pukul 12, pukul 3 petang dan 5 petang, si tuan pergi keluar dan mendapati ada orang yang menganggur dan mengajak mereka bekerja di kebun anggurnya. Permasalahan kemudian menjadi timbul ketika tuan memberikan upah pada pekerja, baik yang datang di pagi hari, di siang dan petang mendapat upah yang sama, sedinar sehari. Muncullah kecemburuan. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Si tuan meresponnya. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Kemurahan hati si tuan ternyata dapat menimbulkan iri hati. Pesan yang ingin disampaikan melalui perumpamaan ini adalah tentang kemurahan hati Allah yang memberikan anugerahnya kepada setiap orang. Kemurahan hati Allah yang mengajak dan mengundang semua orang yang telah menerima anugerah itu untuk mengambil bagian turut bekerja. Mereka diberdayakan untuk mewartakan kasih Allah.
Melalui perumpamaan ini kita diajak untuk bercermin melihat diri. Jika mungkin ada kecenderungan, muncul rasa cemburu. Muncul rasa iri ketika menyaksikan kok ada orang lain yang turut menerima anugerah yang sama dengan kita. Kok ada orang lain yang menurut kategori kita tidak layak, tidak pantas menerima anugerah yang sama persis seperti apa yang kita terima dari Allah. Kok mereka ini orang-orang pendosa? Kok mereka baru datang? Kok mereka belum melakukan banyak hal yang cukup optimal sama seperti kita? Kok mereka juga dapat menerima anugerah yang sama seperti kita? Ternyata ada sebagian orang yang kurang berlapang dada untuk mengerti bahwa Allah itu murah hati. Kemurahan hatinya begitu berlimpah dan terlalu berlimpah. Keadilan Allah justru terletak di dalam kemurahan hatinya. Kerajaan sorga berbicara tentang kesediaan mau membuka hati, belajar mengerti sehingga dapat menyelami kemurahan hati Allah yang demikian besar itu, dan bersyukur atas kemurahan hatinya dan bersedia memberi hidup dalam pekerjaan Tuhan dan melakukannya dengan sukacita. Kemurahan hati Allah yang sangat berlimpah itu juga muncul dalam pembacaan pertama. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apa tanggapan Yunus pada kemurahan hati Allah ini? Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Mengapa Yunus marah pada kemurahan hati Allah yang demikian besar? Terjadi ironi, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika justru Yunus pasal 2 ayat 9, Yunus mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus mengakui keselamatan adalah dari Tuhan. Namun mengapa ketika Yunus sudah merasakan dan mengalami anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri, pengampunan yang Tuhan beri, namun ia menolak, bahkan marah ketika anugerah yang sama itu diberikan kepada orang-orang yang menurut Yunus tidak pantas dan tidak layak, yaitu orang-orang Niniwe. Apakah Allah berputus asa secara khusus kepada Yunus yang entah mengapa menjadi patah hati, menjadi seolah-olah cemburu? Mengapa orang Niniwe ini mendapatkan anugerah yang sama seperti yang ia terima? Tuhan tidak pernah berputus asa kepada semua ciptaannya, kepada manusia yang adalah milik kepunyaannya. Ketika Yunus ngambek, marah pada Tuhan, tidak habis pikir mengapa Tuhan juga melimpahkan anugerah yang sama kepada orang Niniwe, sama seperti yang juga Yunus terima. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus tetap kekeh, ngambek, marah kepada Tuhan.
Apakah Allah berputus asa pada Yunus? Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Allah bertanya kepada Yunus, kepada pohon jarak itu yang tidak kau rawat, yang tidak kau tumbuhkan, engkau merasa sayang kepadanya. Terlebih Allah. Semua manusia adalah umat yang ia miliki. Dan kepada manusia dan kepada dunia ini, dia memberikan dirinya, dia memberikan anugerahnya. Kemurahan hatinya terlalu berlimpah-limpah. Tuhan sangat mencintai semua orang. Bagaimana mungkin kita dapat membenci apa yang dicintai oleh Allah? Bagaimana mungkin kita yang menerima anugerah Allah ini membenci sebagian orang yang justru juga dicintai oleh Allah? Setiap kita yang menyadari dan mengalami diberikan anugerah Allah itu, semestinya menyambut dengan sukacita. Terlebih lagi karena saking kita bersukacita, kita dikasihi oleh Tuhan, undangan untuk turut bekerja dengan sukacita, mewartakan kasih sayangnya itu sungguh-sungguh menjadi sukacita kita. Dalam pembacaan yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bekerja memberi buah seturut dengan karunia yang Tuhan berikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekalipun kita tahu, saudara-saudara, bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki, mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang dengan tekun dan setia tidak mudah. Akan selalu ada banyak tantangan. Namun ketika tantangan itu kita alami, pandanglah kembali kepada Tuhan yang tidak pernah berputus asa kepada dunia ini dan kepada seluruh manusia yang adalah ciptaan dan miliknya. Undangan untuk turut serta bekerja melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Hendaklah kita kerjakan dengan sukacita karena itu merupakan kehormatan. Kehormatan kita diajak untuk ambil bagian mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang dalam seluruh kerja dan karya kita sehari-hari. Bekerjalah untuk Tuhan dengan sukacita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kasih-Mu ya Tuhan kepada kami semua sangat besar, begitu berlimpah, dan terkadang mengejutkan, tak terduga. Namun justru disitulah letak kebesaran, kemurahan hati Allah kepada kami semua, kepada dunia ini. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini, agar kami boleh belajar untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, untuk ikut serta dalam undangan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang seturut dengan Tuhan kehendaki. Kami boleh mewartakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih bagi semua orang, bagi dunia ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengingat di tengah-tengah situasi kami yang saat ini tidak mudah, kami mengalami kasih sayang Tuhan yang demikian besar bagi kami. Kasih sayang Tuhan bagi anak-anak-Mu yang setiap hari tetap harus bekerja. Karena melalui pekerjaan itu, kebutuhan mereka boleh tercukupkan. Mereka harus bekerja bersama dengan situasi yang sulit, yang bisa saja mengancam kesehatan mereka dan keluarga. Namun ya Tuhan, kami mengandalkan Tuhan yang begitu besar dan memelihara kehidupan kami semua. Engkau bersedia untuk memakai banyak anak-anak-Mu untuk turut berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Baik itu tim medis dan banyak pihak lainnya yang berikan kebaikan bagi kami semua. Engkau juga bekerja melalui gereja-Mu. Engkau bekerja melalui gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia, yang juga boleh menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami semua, mereka juga boleh merasakan kemurahan hati Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka yang meninggal dunia karena COVID-19. Engkau bersama dengan mereka. Engkau meneguhkan dan menguatkan mereka. Begitu juga bagi mereka yang saat ini berjuang mendapatkan pengobatan dan perawatan di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit karena terkena COVID-19. Engkau juga menyertai dan bersama dengan mereka. Ya Tuhan kami percaya Engkau terus bekerja bagi bangsa ini dan juga bagi dunia ini yang sampai saat ini terus berupaya untuk menemukan vaksin yang tepat, sehingga dengan demikian kami semua boleh mendapatkan vaksin yang tepat tersebut. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan penuh sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirim atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sama dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah
Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan sebagai wujud syukur atas limpah rahmat-Mu bagi kami. Sertai dan berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Pakailah setiap kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang mulia dengan penuh sukacita, agar hidup kami pun menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam cinta kasih-Mu kami berdoa. Amin. Kerjakanlah tugas panggilan kita bukan dengan bersungut-sungut, melainkan dengan hati yang tulus dan sukacita. Percayalah, talenta sekecil apapun di dalam diri kita akan sangat berarti jika digunakan untuk kemuliaan kasih Sang Ilahi. Jangan tunggu tiba saatnya. Kerjakanlah panggilannya kini dan saat ini agar hidup kita menjadi suluh bagi dunia ini. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia, carilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, carilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengandalkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih yang besar dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati dan pikiranmu, serta memampukanmu untuk mengerjakan tugas panggilan pelayanan di tengah kehidupan sehari-hari dengan tulus dan penuh sukacita. Haleluya.